castigará la herejía de su pueblo. Pull him! I'm sorry, Carl. This is not the way I like to do. Assalamualaikum para pecinta spoiler, kembali lagi dengan saya di Kamar Biru Channel. Oke boy, kali ini saya mau menceritakan film yang berjudul Assassin's Creed. Film ini menceritakan tentang peperangan ksatria Templar dan pasukan assassin yang berlangsung selama berabad-abad. Peperangan itu dipicu oleh benda yang bernama Apple Eden, karena mereka percaya bahwa Apple Eden tidak hanya memiliki benih dosa manusia pertama, tapi juga merupakan kunci kebebasan dari sebuah kekerasan. Film ini menggambarkan alam semesta dengan menggabungkan cerita asli dan mitologi. Film ini disutradarai oleh Justin Kurzel dan dibintangi oleh aktor Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, dan Michael K. Williams. Film Assassin's Creed ini dirilis pada tanggal 26 Desember tahun 2016 di Amerika Serikat. Cerita diawali pada tahun 1492 di Andalusia, Spanyol. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang assassin yang bernama Aquilar yang sedang bergabung dalam pasukan assassin. Lalu Aquilar pun berjanji akan mempertahankan Apple Eden dengan nyawa sebagai taruhannya. Aquilar pun mendapatkan tugas untuk melindungi Pangeran Ahmed di Granada dari pasukan Templar. Somos asesinos. Scene diawali pada tahun 1986 di Baja California, Meksiko. Terlihat seorang pemuda bernama Callum Lines yang sedang bersiap-siap mengayuh sepeda menuju rumahnya. Setelah sesampainya di rumah, Cal pun kaget karena mendapati ibunya Mary telah dibunuh oleh ayahnya yang bernama Joseph, yang seorang assassin juga. Lalu tidak lama kemudian datanglah pasukan Abstergo Foundation untuk menangkap Joseph. Karena khawatir kepada anaknya Cal, sang ayah Joseph pun memerintahkan putranya keluar lari dari rumah. Go! Go now! Scene berlanjut ke 30 tahun kemudian. Diperlihatkan Cal yang sudah dewasa sedang dalam tahanan. Cal yang dijatuhi hukuman mati atas dasar pembunuhan. Setelah pendeta datang dan membaca Alkitab, Cal pun dibawa dan siap dieksekusi mati. Namun eksekusi terhadap Cal dipalsukan oleh Abstergo Foundation. Lalu mereka membawa Cal ke fasilitas penelitian di Madrid. Di sana Cal dipertemukan dengan Dr. Sophia. Setelah Cal tersadar, Cal pun hendak pergi kabur. Tapi Cal berhasil ditangkap kembali. Lalu Cal dibawa ke sebuah ruangan yang bernama Animus. Setelah Cal dipakaikan perlengkapan baju assassin, bekas peninggalan Aquilar untuk diprogram dan dikirim ke masa lalu. Tujuannya hanya untuk mencari di mana keberadaan Apple Eden. Carl, this is not the way I like to do things. And don't do it. Singkat cerita, Cal pun telah sampai di tahun 1492 di mana masa itu masanya Aquilar hidup. Cal pun masih merasa bingung antara nyata dan tidak. Kenapa dia bisa sampai di zaman itu? Tapi karena otak Cal sudah diprogram, Cal pun menuruti semua arahan dari Sophia. Di sana diperlihatkan para tentara Templar sedang menyiksa warga kota dan menahan sebuah anak kecil yang tidak lain adalah Pangeran Ahmed, anak dari Sultan Muhammad. Di saat tentara Templar hendak membawa Pangeran Ahmed, Cal dan pasukannya pun langsung menyerang pasukan Templar. Terjadilah pertempuran antara assassin dan tentara Templar. Salah satu pasukan assassin pun berhasil membawa Pangeran Ahmed, tapi tentara Templar pun langsung mengejar. Di saat salah satu assassin terjatuh, Cal pun dengan sigap langsung menghampiri kereta kuda yang hampir masuk jurang dan mencoba menyelamatkan Pangeran Ahmed. Setelah Pangeran Ahmed berhasil, Cal keluarkan dari kerangkeng. Secara bersamaan kereta kudanya pun terjatuh ke jurang. Cal pun langsung menembakkan tali ke bibir jurang, sehingga mereka pun bergelantungan. Lalu tidak lama kemudian, Cal pun ditarik dan kembali ke ruangan Animus. Lalu Dr. Sophia pun mengungkapkan kepada ayahnya bahwa Cal itu adalah keturunan terakhir Aquilar, orang terakhir pemilik Apple. Sophia bercerita mengenai Cal kalau dia memungkinkan menghidupkan kembali memori genetik Aquilar.
sehingga Abstergo dapat mempelajari apa yang telah dilakukan dengan Apple. Lalu ketua yang mulia pun mendatangi Alan dan menanyakan hasil dari kerja Dr. Sophia. Alan pun mengungkapkan bahwa kerja putrinya cukup lancar dan berhasil, mendekati di mana keberadaan Apple Eden. Scene berlanjut ke Cal yang baru tersadar setelah perjalanannya dari masa lalu. Cal pun mengalami halusinasi melihat bayangan Aquilar. Lalu Dr. Sophia pun mengajak Cal jalan-jalan keluar ruangan sambil menceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi pada Cal. Setelah itu, Cal pun bertemu dengan Mauza dan asasin lainnya. Di sana, Cal mendapatkan informasi mengenai kesatria Templar yang sedang mencari Apple of Eden untuk menghilangkan kekerasan menggunakan kode Apple sebagai pengendali kehendak bebas manusia. Lalu, Cal pun kembali mengalami halusinasi. Tapi di situ Cal pun mencoba melawan atau mengendalikan halusinasinya. Cal pun bertarung dengan halusinasinya sendiri. Di saat Cal sedang bertarung, tiba-tiba penjaga datang. Karena masih dalam halusinasi, Cal pun menghajar semua penjaga tersebut. Lalu Cal dibawa ke ruangan Animus untuk kembali dikirim menjadi Aquilar. You have to stay with Agma. Lalu Scene beralih ke Cal atau Aquilar yang sedang ditahan dan siap dieksekusi oleh tentara Templar. Setelah berdiskusi dengan Maria, Cal dan pasukan asasin lainnya pun langsung dibawa ke tempat eksekusi. Di saat Cal mau dibakar, Cal pun berusaha menyelamatkan diri dengan cara mematahkan batang rantai. Akhirnya, Cal dan Maria pun berhasil keluar dari eksekusi tersebut. Lalu mereka kabur dan dikejar oleh pasukan Templar. Setelah pengejaran dan pertarungan yang sangat epik, Cal dan Maria pun berhasil lolos dan melompat sampai akhirnya Cal kembali ke ruangan Animus. Singkat cerita, di saat Cal berlatih di kamarnya, Alan datang untuk membuat kesepakatan dengan Cal dan membawa Cal ke para asasin yang sudah tua. Dan di sana Cal akhirnya bertemu Joseph, ayahnya. Setelah bertemu ayahnya, Alan pun berniat membunuh ayahnya. Tapi setelah mendapat penjelasan mengenai efek pendarahan yang dialami Cal, memungkinkannya memiliki kemampuan tempur layaknya Aquilar. Dan akhirnya Cal pun mengetahui ibunya sebagai seorang asasin dan lebih memilih mati di tangan ayahnya Joseph daripada masuk ke Animus. Setelah mengetahui semuanya, Cal pun berniat memiliki kekuatan Aquilar sepenuhnya dan meminta kembali ke Animus untuk kembali menemukan keberadaan Apple Eden. Cal pun berhasil memasuki Animus di mana Aquilar dan Mary yang sudah siap menyergap pertemuan antara Muhammad dan Torquemada. Lalu Thomas de Torquemada memaksa ayah Pangeran Ahmed Sultan Muhammad XII untuk menyerahkan Apple. Setelah Apple diberikan kepada tentara Templar, Cal dan Maria mencoba merebut kembali Apple Eden dari tentara Templar dan mencoba menahan para kesatria Templar. Mereka bergerak bersama membunuh para Templar dan mengambil Apple, meskipun Ojeda menangkap Maria dan memaksa Aquilar menyerahkan kembali. Tapi Maria lebih memilih mati dan menikam dirinya menggunakan pedang milik Ojeda. Setelah Maria mati, Cal pun bertarung dan berhasil membunuh Ojeda. Setelah Ojeda terbunuh, lalu Cal mencoba mengejar si pendeta, tapi pasukan Templar berhasil masuk dan menyerang Cal. Dikarenakan kalah jumlah, akhirnya Cal pun kabur demi menyelamatkan Apple Eden. Di saat Cal sudah terkepung oleh tentara Templar, lalu Cal pun melompat ke dasar air. Dengan bersamaan, Cal pun berhasil kembali ke Animus, namun Cal masih dalam pengaruh Animus. Namun di sini agak mengherankan, tiba-tiba Cal berada di suatu pelabuhan dan bertemu dengan Columbus. Dan pada akhirnya, Cal atau Aquilar memberikan Apple kepada Christopher Columbus dan berjanji membawanya selamanya. Dr. Sophia pun langsung melacak kuburannya Columbus dan berniat mengambil Apple Eden di kuburannya Columbus. Sementara di tempat lain, Moisa dan tahanan asasin lainnya memulai kerusuhan untuk melarikan diri. Lalu Alan pun memerintahkan penghancuran fasilitas tersebut dan membunuh Joseph beserta tahanan lainnya. Sementara itu, Cal masih berada di ruang utama Animus dan bertemu dengan leluhur asasin, termasuk Aquilar, Ammo, Joseph, Dorian, dan ibunya. Lalu Cal dibujuk ibunya. Setelah dibujuk ibunya, Cal pun merangkul Assassin's Creed dan memulihkan semua ingatan dan kemampuan Aquilar.
Lalu Cole bergabung dengan Moisa dan 2 assassin lainnya dengan hidup bebas dari fasilitas tersebut dan bertarung melawan para penjaga Abstergo. Lalu Cole mencoba mengejar Alan dan Sophia yang hendak kabur dengan helikopternya. Tapi Alan dan Sophia berhasil kabur dan berhasil tiba di kuburannya Columbus, yang akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan Apple Eden yang selama ini mereka cari. Seusai mengambil apel di pemakaman Columbus, Alan dan pengikutnya pun berkumpul di tempat ibadah Templar di London, bersiap mengadakan upacara perayaan karena Apple Eden telah ditemukan dan didapatkan. Di saat Sophia sedang berjalan sendirian, Sophia pun kaget akan kedatangan Cole. Setelah berbincang, Cole pun pergi dan langsung bersiap mengambil Apple Eden di tangan Alan. Di saat Alan memamerkan Apple Eden, tiba-tiba Cole datang dari belakang dan langsung membunuh Alan, dan berhasil mengambil kembali Apple Eden. Di saat ayahnya sudah terbunuh, Sophia pun tidak bisa menerima kematian ayahnya, dan bersumpah untuk membalas dendam kepada Cole. Lalu, setelah mendapatkan Apple Eden, Cole dan para assassin pun pergi dan bersumpah akan melindungi Apple dan melindunginya daripada Templar. Dan film pun tamat.